Nih, gua abis ganti daily driver. Orang-orang yang tadinya banyak bilang gua itu Apple fanboy, sekarang nggak sepenuhnya bisa bilang kayak gitu. Karena kan tadinya gua pakai 11 Pro Max. Sekarang gua pikir iPhone asal ada aja lah. Gua ganti nih, gua turun kasta pakai iPhone 11. Terus juga jam tangan yang tadinya biasa gua pakai Apple Watch kan, gua sekarang lebih banyak pakai Amazfit, T-Rex. Kalau nggak ini Galaxy Watch yang 3. Dia masih baru banget ya. Yoi. Dan daily drivernya itu apaan sekarang? Jadi gue pakai iPhone 11 sama sementara lagi cobain Note 20 Ultra. Note 20 Ultra. Jadi yang main itu sekarang Note 20 Ultra ya berarti? Iya. Ya sama, sebenarnya gue juga kan dibilangnya sebagai fanboy Pixel ya. Jadi saat ini gue udah pakai OnePlus 8 Pro dan jadi lu udah jadi pawang Pixel sekarang? Pawang OnePlus. Pawang OnePlus. Jadi Pixel udah lu tinggalin. Tinggalin dulu Pixel. Gitu. Tapi masih ada kan sebenarnya? Sambil nunggu Pixel 5 masih ada. Oke, jadi sementara untuk berpaling. Masuk lemari. Masuk lemari. Dan ngomong-ngomong soal iPhone ya, karena kan gini, sebelumnya itu ya bertahun-tahun kalau kita ngomongin soal perekaman video pakai handphone itu udah nggak ada lawan. iPhone dan iPhone yang paling better. Tapi sekarang gue perhatiin ya, makin kesini, terutama tahun ini ya, itu udah mulai makin bisa sejajar. Itu handphone flagship Android udah bisa mulai ngasih perlawanan, dan bahkan ada beberapa di beberapa scene ya atau skenario itu hasilnya lebih oke dari iPhone. Gitu. Menurut lu gimana? Ya sebenarnya kalau kita ngomongin flagship ya, syarat buat dibilang bagusnya itu kita harus punya standarnya, Rom. Jadi yang paling rasional itu adalah 4K 60 kalau untuk ngebandingin flagship, antar flagship khususnya untuk melawan si iPhone. Dan kemarin ini lu udah nyobain. Ya, jadi gue nyobain. Jadi apa aja tuh yang lu cobain? Jadi gue nyobain ini iPhone, terus OnePlus iPhone 11, ya OnePlus 8 Pro, terus si Asus ROG 3, Phone 3, sama Note 20 Ultra. Note 20 Ultra itu 4 handphone yang empatnya kategori flagship dan bisa record 4K 60 fps. Nah, kualitasnya, stabilisasinya itu kayak gimana? Jadi gua aduin semuanya tuh. Oke, terus dari hasilnya gimana yang lu lihat? Di luar ekspektasi ya. Gua nganggapnya iPhone itu kan bagus soal video, dan ternyata dari keempat hasil rekaman 4K 60, OnePlus 8 Pro yang menurut gua itu paling hasilnya di luar ekspektasi ya? Iya, di luar ekspektasi. Jadi bisa dibilang ini yang paling stabil sih untuk ukuran flagship ya, untuk di resolusi 4K 60. Dan yang lebih kaget lagi adalah Asus ROG Phone 3. Jadi ROG Phone 3 itu kan tanpa OIS ya. Masih bisa ngelawan. Itu masih bisa ngelawan ternyata. Dan predikatnya ini kan handphone gaming ya, gitu. Tapi bisa-bisanya punya perekaman video yang stabil, bahkan di resolusi tinggi, yang paling tinggi sekelas 4K 60 fps gitu. Bahkan kemarin juga pas di reviewnya, gua ngetes di 8K itu masih stabil gitu, padahal itu nggak ada OIS. Gokil sih gitu. Nah ini sekali lagi hasilnya sekaligus bisa menekankan kalau perekaman video di handphone itu nggak murni cuma bisa dari iPhone ya yang bagus, yang profesional, tapi Android udah mulai bisa ngelawan. Dan menariknya lagi nih, satu hal lagi, Instagram Story gitu. Instagram Story di Android itu di beberapa handphone Android udah bisa 60 fps kan gitu. Nah makanya juga dari kemarin itu nih banyak DM ketika kita upload ke story itu kan 60 fps smooth banget. Banyak banget yang nanya, Bang itu pakai apaan rekamnya, itu pakai apaan, pokoknya 60 fps itu bukan pakai iPhone. Jawab nih. Nah itu kemarin 60 fps itu pakai OnePlus 8 Pro. Jadi 8 Pro pada saat waktu itu pertanyaan tuh pada saat yang kita ke Bandung ya, yang gua mau mengelan ke Bandung, itu kan ngerekam langsung di 4K 60 fps dan upload langsung dari sini. Dan itu hasilnya 60 fps smooth banget. Ya yang lebih baru lagi itu ada beberapa story itu gua pakai ROG Phone 3. Itu sama ya? Sama. Dan yang lebih parah lagi, pakai iPhone itu malah kagak bisa ya. Jadi kita ngerekam 60 fps di iPhone terus di-upload di iPhone. Jadinya tetap turun. Gitu. Dan kemarin gue juga nyoba di Note 20 Ultra, itu juga belum bisa 60 fps. Oh belum bisa ya? Belum bisa, gitu, masih 30. Jadi yang bisa itu di OnePlus 8 Pro, salah satunya yang kita punya ya. Dan juga ROG Phone 3. Ngomong-ngomong buat kalian yang pengen lihat
IG story yang 60 fps yang diambil pakai OnePlus 8 Pro ataupun ROG Phone 3, kalian bisa langsung lihat di Instagram Droid Lime, itu udah di pin ya, udah di highlight. Sesuai dengan judulnya, ada OnePlus 8 Pro dan juga ada ROG Phone 3 gitu. Nah sekarang gini, kita lanjut ya. Permasalahannya adalah hasil lu bagus, perekaman profesional ya, smooth banget, stabil, tapi kan itu berlaku untuk handphone flagship yang harganya belasan juta. Yang kita tes ini kan harganya belasan juta. Gitu. Nah, sekarang permasalahannya kalau seandainya gua ataupun teman-teman yang lain punya handphone flagship yang harganya di bawah 10 juta atau bisa juga handphone mid to high ya. Itu gimana? Contohnya kayak Poco F2 Pro misalkan, atau Mi Note 10 misalkan, atau OnePlus Nord nih yang pakai 765G. Nah, di sini nih yang menarik nih Rom. Jadi sekitar bulan lalu lah ya, itu para modder di Gcam Community itu menemukan kalau Qualcomm itu membuat satu file itu, jadi semenjak dari 845 ke atas ya, 845, 855 dan 865 itu Qualcomm itu memberikan sebuah file system yang akan menjadi jembatan untuk aplikasi bawaannya kamera, menggunakan optimasi untuk perekaman video yang udah disediain sama Qualcomm. Yang udah disediain khusus sama Qualcomm. Untuk chipset flagship ya. Ya, dari 845 ke atas, 855, 855 ke atas. Jadi Qualcomm itu udah membuatkan sebuah file untuk optimasinya. Jadi aplikasi itu hanya request key ke file tersebut dan file tersebut langsung mengoptimasi perekaman video. Jadi bisa dapat ace-nya gitu. Jadi stabilisasinya, terus apa namanya HDR dan yang lain-lain ya, kayak gitu. Nah, menariknya lagi adalah aplikasi third party seperti Gcam yang mungkin karena modder itu terlalu hebat ya, dia bisa membongkar kreatif ya. Kreatif ya, dia bisa membongkar file C, namanya file C tersebut. Jadi dapatlah key code-nya itu. Jadi key jadi itu istilahnya di colong ya gitu ya dari Qualcomm, dioprek, dibongkar, dan file C-nya itu dapat. Terus habis itu dipasangin di aplikasi third party seperti Gcam dan yang lain-lain. Nah, yang menarik di Gcam, karena gue dari dulu kan sempat ngomong ya, kalau Gcam itu gue pakai hanya untuk foto-foto aja. Iya, memang kalau buat video seingat gue memang nggak oke. Iya, jadi stabilisasinya nggak ada, kayak gitulah ibaratnya. Apalagi di 4K 60 dong, memang ada opsinya 4K 60 gitu di beberapa flagship, tapi tetap aja nggak stabil gitu kan, kagak enak gitu. Tetap aja balik-balik lagi ke kamera bawaan kayak gitu. Nah, semenjak ada key ini, jadi stream dari si Gcam-nya itu dipasangin key tersebut dan hasil videonya itu langsung otomatis stabil, Rom. Bahkan gitu. Sampai di 4K 60 itu stabil. Berarti dengan adanya file ini, hasil buah karya modder itu jadi bisa memaksimalkan Gcam yang tadinya cuma efektif buat nge-boost atau improve hasil foto kamera ya, foto sekarang bisa buat video jadi lebih gitu. Kayak gitu. Nah, itu jadi ya beruntungnya sebenarnya ini adalah opsi dari Qualcomm ya sebagai pembuat platformnya. Pantesan mungkin gara-gara ini juga si ROG Phone 3 ini walaupun nggak ada OIS stabil banget. Nah, itu dia, makanya dari situ. Nah, aplikasi third party itu bisa digunakan buat handphone mungkin yang mid range ke atas kayak 765 sekarang nih yang dipakai di OnePlus Nord dan Poco ya. Poco itu kan 865. Poco F2 Pro itu kan di 4K 60 pada saat gue nyoba kamera bawaannya itu nggak ada stabilisasinya. Mati stabilisasinya. Gua nggak paham ya apa nggak mendapatkan fitur atau Qualcomm itu memberikan price gitu, misalkan harga gitu ya. Tapi di limit. Misalnya harga segini nih, lu nggak dapat ace di 4K 60 gitu. Jadi lu dapetnya cuma gini doang gitu. Tapi pada saat dipasangin Gcam dan API key-nya itu dipasangin juga, 4K 60-nya jadi stabil, Rom. Jadi di Gcam itu 4K 60-nya stabil, di stok kameranya itu 4K 60-nya udah gempa dah. Jadi perbandingannya cukup jauh ya antara pakai stock cam aplikasi bawaan dengan Gcam yang udah dipasang key tadi ya. Jadi kayak gitu. Jadi kemungkinan ya itu bisa mengimprove kamera daripada si flagship killer ya. Kalau kayak flagship beneran mah mungkin perekaman videonya udah bagus lah ya. Nah, gimana dengan si OnePlus Nord ini yang pakai 765G? Gue udah sempat coba di
pasangin keynya dan ternyata bisa sama. Jadi dari Cuman masalah gini ya, kalau 765G itu kan nggak support 4K 60 fps. Jadi kita nyoba di 4K 30 fps ya Mi ya, kalau nggak salah. 1080 60. Dan 1080 60 fps. Dan ketika lu coba gimana hasilnya? Gua nggak tahu nih. Dan hasilnya menurut gua lebih bagus sih. Better dibanding kamera bawaan. Kamera bawaan. Oke, jadi berarti bisa disimpulkan at least seenggaknya untuk handphone mid range ke atas kita belum nyoba di banyak itu ya, di banyak chipset ya. Tapi at least karena ini butuh chipset yang tinggi, yang bagus, yang kencang. Jadi 765 ini masih bisa ternyata. Terus juga 800 series ya udah pasti bisa ya. Pasti gitu. bisa. Jadi ini benar-benar efektif, bisa improve hasil kamera, terutama untuk stabilizer yang tadinya mungkin agak gempa ataupun gempa banget itu jadi stabil. Gitu ya. Mungkin nanti kita akan coba juga ya pelan-pelan ya di 730 ke bawah itu apakah bisa atau enggak ya. Dan yang pasti kayak flagship yang tahun lalu kayak di 855 kayak misalkan kayak Mi 9 terus atau yang 845 itu juga bisa sih harusnya. So dari hasilnya yang udah kita tunjukin tadi ya Mi ya, gue pengen tahu pendapat kalian, apakah menurut kalian setuju ya kalau kamera handphone Android khususnya kelas menengah ke atas itu udah bisa mulai mengancam iPhone dalam hal perekaman video. Menurut kita sekarang ini udah mulai bisa menyaingi, udah bisa memberikan perlawanan, dan bahkan buat sehari-hari rekam Instagram Story itu gua lebih prefer pakai Android karena ada opsi 60 fps. Sementara iPhone sampai dengan sekarang itu belum bisa. Gitu. Tapi memang kalau ngerekam langsung itu iPhone memang lebih bagus ya. Iya, kalau ngerekam langsung. Jadi sebenarnya gini, inti pembicaraan kita kali ini adalah bukan artinya iPhone jelek, enggak. iPhone sama sekali nggak jelek, tetap bagus. Cuma Android yang udah mulai bisa menyusul. Tapi lo bayangin aja Rom, kalau misalkan Qualcomm API key-nya ini diberikan kepada Instagram, gitu, dan Instagram bisa menggunakan langsung API-nya, itu bakal lebih bagus ya harusnya. Ya, jadi rekaman langsung ya. Semua handphone mungkin akan bagus jadi bagus ya, nggak ada mid range, nggak ada flagship, nggak ada entry level lah, sama-sama bagus. Itu. Oke, buat ngebuktiin, jadi kemarin itu gua pada saat jalan-jalan ke Cukul ya, Bandung, itu gua ada ngerekam 4K 60 pakai OnePlus 8 Pro. Itu langsung ngeditnya di handphone ini juga. Pakai apa? Pakai aplikasi KineMaster. Dan ini dia hasilnya. Close your eyes, get out of your skin. Only this matters, let it in. If I could, I would be right here with you. In this world of ticking clocks, I hope I'm getting through. So close your eyes. Do you feel the same? Only thing that matters without change. I will let you into my mind's deep. The color that falling tears that have been long asleep. Lights are out and heaven's open. We can be everything we want. Oh, stop the clocks, the bees are humming in between the contrasts of our souls.
your skin.